BTTH Kaisar Api, episode 334. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak, seketika, ketika King Feng tersadar, sebuah tebasan tajam langsung mengenainya. Sabu-sabu, kekuatan serangan ini sudah sangat besar, belum lagi kekuatannya sendiri yang telah berlipat ganda. Jadi, setelah mengenai tubuh King Feng, bahkan jika dia bertahan secepat mungkin, dia akan terluka parah di tempat. Lagi pula, meskipun pangkat penguasa Tian-Tian tidak tinggi, kekuatannya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kekuatan kultivator. Tik-tok, energi pedang tak kasat mata itu perlahan menghilang. Di udara, Xiaoyan tidak terluka, tetapi napasnya agak lemah. Lagi pula, menggerakkan penguasa langit untuk melancarkan serangan menghabiskan banyak energi bertarung Xiaoyan, tetapi membandingkan keduanya, di tubuh King Feng, terdapat banyak bekas luka, besar dan kecil, dan jejak darah terus muncul dari tubuhnya. Jelas lukanya tidak ringan, dan sosoknya sangat tenang di ruang ini saat ini. Bajingan sialan, kurasa di tahap tengah Fighting Immortal Bintang 4 yang bermartabat, aku malah akan dikalahkan oleh Fighting Immortal Bintang 3. Konyol sekali. Tiba-tiba, King Feng yang sudah lemah meraung, menatap Xiaoyan dengan ekspresi muram, ingin sekali melahap Xiaoyan mentah-mentah. Pergi ke neraka. Saat itu, King Feng terluka parah. Jelas, ini adalah waktu terbaik untuk membunuh. Xiaoyan tentu saja tidak akan meninggalkan masalah. Dipenggal, Xiaoyan, aku salah perhitungan kali ini, tapi lain kali aku melihatmu, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Wengom, sebuah pil putih tiba-tiba muncul di tangan King Feng, langsung menghancurkannya, kabut putih terang muncul, dan sosok King Feng tiba-tiba menghilang. Ruang angkasa bergerak, kesalahan besar. Xiaoyan segera menyadari ada yang tidak beres, tetapi ia tak berdaya saat mencoba menghentikannya, dan ia hanya bisa menggelengkan kepala. Tuan Xiaoyan, melihat Xiaoyan di langit, yang menggunakan kekuatan petarung abadi bintang 3 untuk mengalahkan petarung abadi bintang 4 atau bahkan hampir membunuhnya, tetua ketiga di bawah berkata dengan suara gemetar. Bagaimana? Apakah kamu sudah lebih baik? Xiaoyan langsung pergi menemui beberapa orang dan mendapati luka-luka mereka sudah jauh lebih baik, dan semangat juang mereka juga sudah mencapai tingkat ke-5 atau ke-6, jadi dia langsung bertanya. Terima kasih Tuan. Namun, bahaya kepemilikan wilayah tersebut belum sepenuhnya dihilangkan. Penguasa Paviliun King Yun dan bawahannya sedang menyerang tetua kedua. Setelah tetua kedua gagal, kendali wilayah juga akan jatuh ke tangan Paviliun King Yun. Tuan, tolong bertindak. Tiba-tiba, beberapa orang yang hadir tak kuasa menahan diri untuk berkata. Penjaga darah, bawa aku pergi. Yang lain di sini untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan menunggu kekuatanmu pulih. Lantai pertama akan datang untuk menyambutmu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia membawa penjaga darah menuju kedalaman urat kristal. Penatua ketiga, murid-murid yang dikirim oleh Akademi Spiritual kali ini sungguh luar biasa. Beberapa sosok di sebelahnya berkata, jelas adegan Xiaoyan mengalahkan King Feng barusan membuat mereka yakin akan hati Xiaoyan. Cepat pulihkan dokimu, kita masih harus bertarung hidup dan mati dengan mereka. Tuan Xiaoyan, kali ini aku akan mengandalkanmu. Setelah tetua ketiga selesai berbicara, ia menutup matanya dan memulihkan dokinya. Ia tahu kemampuan bertarung Xiaoyan memang tirani, tetapi penguasa Paviliun King Yun bukanlah lampu hemat bahan bakar. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatan mereka sesegera mungkin dan pergi untuk mendukung Xiaoyan sebelum mereka dapat menyelesaikan masalah ini. Jauh di dalam urat kristal. Penatua kedua, waktumu hampir habis. Bagaimana cara memutuskannya? Kurasa kau harus menjadi orang yang cerdas. Di sebuah gua yang dalam di urat kristal, puluhan pria kuat mengepung seorang pria tua, lalu sang pemimpin berkata. Hahaha, yang mulia tetua kedua Sekte Wan Huo, saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti permintaan kemuliaan si penjual. Pria tua yang terkepung itu menertawakan dirinya sendiri. Sepertinya kamu tidak makan roti panggang, dan kamu makan anggur yang enak. Aku akan bertanya sekali lagi, mau melakukannya atau tidak? Tiba-tiba,
Kepala Paviliun King Yun di antara kerumunan juga berteriak. Lebih baik aku mati daripada melakukannya, kata lelaki tua itu dengan tenang. Master Paviliun King Yun membawa pasukan besar, yang tidak diduga oleh para tetua kedua. Ada ratusan orang yang ditempatkan di urat kristal, tetapi di bawah tangan Master Paviliun King Yun dan dua dewa pertempuran bintang 4 di King Feng, sekarang kematian dan luka-luka, ternyata kurang dari 10 orang, dan urat kristal menghadapi kehancuran. Master Paviliun King Yun mencoba membiarkan dirinya memimpin orang-orang kuat di Sekte 10.000 Api, untuk memusnahkan sektenya, sehingga tetua kedua bersumpah untuk tidak mati. Kamu abadi, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tuan Paviliun, omong kosong apa yang kau bicarakan dengannya. Langsung musnahkan kedua tetua itu dan kirim mayatnya kembali ke Sekte 10.000 Api. Aku tak yakin sekte mereka bisa menahan napas. Selama mereka bertindak, kita akan bertindak tuntas. Taklukkan mereka. Di antara kerumunan, seorang pria yang tampak kurus menyeringai. Di antara belasan orang ini, hanya Master Paviliun King Yun yang memiliki kekuatan di tahap akhir 4 bintang petarung abadi, dan lelaki kurus setengah langkah 4 bintang petarung abadi ini, sedangkan para tokoh kuat lainnya semuanya berada di sekitar kesempurnaan 3 bintang petarung abadi. Kata-kata King yang masuk akal, kalau begitu, mari kita akhiri saja. Setelah beberapa saat, kepala Paviliun King Yun perlahan mengangkat telapak tangannya, dan jejak energi angin perlahan mengembun di telapak tangannya. Energi itu tampak kecil, tetapi sebenarnya mengandung niat membunuh. King Yun Kun tua ceroboh, jika kau ingin membunuh orang tua itu, bahkan jika kau mati, kau harus mengulitinya. Melihat fluktuasi yang sangat mengerikan di telapak tangan Master Paviliun King Yun, tetua kedua yang terluka parah tampak linglung, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Jejak api hijau terus muncul. Melihat pertempuran ini, aku benar-benar ingin meledak. Aku ingin meledakkan diriku sendiri, sudah terlambat. Telapak angin mendalam, jatuh. Melihat lelaki tua di depannya bertindak seperti ini, King Yun Kun tidak ragu sedikit pun. Fluktuasi mengerikan di telapak tangannya bergejolak, lalu sosok itu meledak, dan telapak tangannya berdiri di depan dadanya dan langsung menyerangnya. Tersedak, tepat ketika King Yun Kun hendak menyerang tetua kedua, sebuah penggaris hitam raksasa dengan akurat memblokir serangannya sepenuhnya. WHO, keluar dari sini. Melihat serangan itu berhasil dihalangi, wajah King Yun Kun tiba-tiba menjadi sangat marah, dan dia tak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Hei, ketua sekte, kau benar-benar bingung. Mengirim bala bantuan seperti ini pasti akan ditipu oleh orang-orang ini. Tiba-tiba, menyadari serangan yang kuat, pupil tetua kedua perlahan menutup. Tidak dapat dielakkan bahwa urat kristal akan jatuh, tetapi jika sekte tersebut mengirimkan orang kuat untuk menyelamatkan, saya khawatir seluruh sekte mereka akan menghadapi situasi hidup dan mati. Tunggu, ini formasi. Sesaat kemudian, ekspresi tetua kedua berubah terkejut. Purgatori Arai, beri aku satu bundel. Tepat ketika semua orang ragu, api panas tiba-tiba muncul dari gua bawah tanah ini, dan kemudian seluruh gua langsung hancur oleh dunia cair yang panas. Ganti, sepertinya kali ini ada orang yang kekuatannya luar biasa. Di dunia cair, semua orang di Paviliun King Yun berdiri perlahan, semangat juang yang membara di tubuh mereka dikerahkan untuk melawan erosi lumpur cair, tetapi mereka tak berdaya menemukan bahwa lumpur cair ini mampu menembus pertahanan doki mereka dan langsung mengikis doki mereka. Api cair mengandung kekuatan yang sangat istimewa. Jika ini berlangsung lama, aku khawatir mereka akan langsung terkikis tanpa tulang. Penatua kedua, kau baik-baik saja. Tak lama kemudian, sosok Xiao Yan langsung muncul di dunia cair itu. Ia pun mengambil penggaris beratnya, lalu menghampiri tetua kedua dan berbisik. Yang mulia adalah, tetua kedua tercengang ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dari Xiao Yan, dia tidak bisa merasakan sedikit pun niat membunuh, dan bahkan sedikit pun jejak keluarga yang sama. Aku dikirim oleh Akademi Spiritual, kata Xiao Yan ringan. 3 bintang petarung abadi tahap akhir. Saat berikutnya, tetua kedua diam-diam terkejut. Penatua kedua, tolong pulihkan kekuatanmu dulu. Orang ini kuat, dan mungkin sulit mengandalkanku sendirian. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia meninggalkan beberapa pil obat, dan segera melangkah masuk ke formasi api penyucian. Sekarang, jumlah pola formasinya baru mencapai 40.000,
yang cukup untuk menjebak para petarung kuat di tahap awal Dosian Bintang 4. Namun, kekuatan lelaki tua di tahap akhir Dosian Bintang 4 ini mungkin agak sulit dikendalikan. Xiao Yan berdiri di tengah dunia cair, memperhatikan pola formasi yang baru mencapai 40.000 di batu formasi di tengah, sambil menatap orang-orang di paviliun Qingyun di dunia cair. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata, "Kalian tetap di sini, orang ini, biarkan aku datang." Setelah beberapa saat, ekspresi Qingyun Kun berubah aneh. Jelas ketika dia mengangkat matanya dan melihat Xiao Yan, dia mengerti bahwa orang ini adalah Ling Yu. Disebut sebagai salah satu dari 2 orang yang perlu ditangkap, dan meskipun kekuatannya baru berada di tahap akhir Samsung Dosian, tetapi Ling Yu bisa menilai dirinya sendiri. Saya khawatir dia bukan orang biasa. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ling Yu ingin menangkapnya, tetapi para penguasa pada akhir periode Sansing Dosian mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku tidak menyangka kau adalah Xiao Yan. Begitu sosok itu bergerak, sosok Qingyun Kun langsung datang ke sisi Xiao Yan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau adalah Master Paviliun Qingyun." Qingyun Kun, seorang ahli di tahap akhir Dosian Bintang 4, memang luar biasa. Melihat ini, Xiao Yan tidak terburu-buru bertindak. Dalam formasinya sendiri, ia memiliki banyak keunggulan, tetapi perbedaan kekuatan yang besar antara keduanya juga sangat jelas. Formasimu bagus, tapi sayangnya tidak ada yang menahanku. Kebetulan sekali ada yang menawar kepalamu dengan harga tinggi. Aku tidak menyangka kepalamu akan diantar langsung ke rumahmu hari ini. Kalau begitu aku akan menerimanya tanpa ragu. Feng Yuansu, dengus dingin terdengar, dan energi pertempuran berwarna biru kehijauan muncul di tubuh Qingyun Kun. Tak lama kemudian, tubuhnya bergerak bebas di dalam dunia cair seperti hantu, dan dalam sekejap, ia menyerang Xiao Yan. Ledakan panas. Melihat ini, Xiao Yan merasakan beban berat di hatinya. Jelas, tekanan yang diberikan Qingyun Kun padanya adalah yang paling kejam sejak ia memasuki wilayah tengah, dan ia tidak berani lengah begitu saja. Kecepatannya lumayan, tapi membandingkan kecepatannya dengan atribut anginku agak kurang bijaksana. Melihat kecepatan Xiao Yan juga meroket setelah menampilkan kemampuan bertarungnya, Qingyun Kun mencibir. Jari-jari Qingyun Tian, keduanya saling mengejar. Setelah beberapa saat, tubuh Qingyun Kun perlahan berhenti, dan cahaya biru terang di tubuhnya perlahan mengembun di ujung jarinya, memancarkan energi yang gelisah dan ganas, secara spontan. "Nak, ambillah aku satu jari." Boom! Sebuah energi menyilaukan tiba-tiba muncul dari ujung jarinya, dan dengan kekuatan penghancur yang dahsyat, energi itu langsung berubah menjadi jari sepanjang 100 kaki, langsung mengunci Xiao Yan, dan meraung. Jari pertama langit, panggil langit dan bumi. Xiao Yan melihat ini, wajahnya serius, dan dia bisa dengan jelas mencium aura berbahaya dari jari Qingyun Kun yang tampak acak. Serangan itu membuat Xiao Yan sangat serius. Brak! Pada saat yang sama, nyala api surgawi yang menyilaukan di tubuh Xiao Yan berkumpul di ujung jarinya, dan pada saat yang sama, ujung jari api setinggi 100 kaki diam-diam bertemu dengan ujung jari biru Qingyun Kun. Boom! Kedua jari itu bertabrakan, dan riak energi senyap tiba-tiba menyebar di dunia yang meleleh itu. Namun, serangan keduanya awalnya berimbang, dan sesaat kemudian, giliran serangan Xiao Yan. Kekalahan jari-jari berapi itu pun muncul. Penuh kebencian. Jari kedua, hancurkan langit. Wajah Xiao Yan meredup saat ia melihat jari-jari api yang perlahan-lahan mundur, dan sebuah jari yang menyilaukan mengalir ke dalamnya, sehingga ia mampu menghancurkan serangan itu. Karena alasan ini, Xiao Yan, tapi butuh banyak dendam. Sepertinya kau tidak lebih dari itu. Melihat Xiao Yan bersusah payah menahan serangannya sendiri, Qingyun Kun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan berkata, "Orang ini tidak sekejam itu, dan aku tidak tahu mengapa Ling Yu ingin menangkapnya, tapi karena kehati-hatiannya sebagai penguasa paviliun, dia tetap mengerahkan seluruh kemampuannya." Huho, menelan api. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi ia tak siap untuk menahan tangannya. Rute latihan aneh menelan api di dalam tubuh pun berakhir, dan segera sebuah kuali merah kecil perlahan melayang di dadanya. Benih surga agung, batu surga hati api jiwa wajah hantu, telanlah untukku. Setelah mendengus dingin, kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak dari tahap akhir Dewa Petarung Bintang 3 ke tingkat puncak tahap awal Dewa Petarung Bintang 4.
Oh, dan metode rahasia ini, tampaknya kau punya sesuatu yang bagus. Saat aku menangkapmu, aku harus menginterogasimu dengan baik. King Yunkun menatap aura Xiaoyan yang tiba-tiba menakutkan, lalu berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatannya, ia mampu mendeteksi penampilan Xiaoyan seperti ini, dan ia mampu meningkatkan kemampuannya dalam waktu singkat. King Yunkun sangat terkejut dengan teknik rahasia tingkat 2 bintang itu. Jika ia menangkap Xiaoyan dan memaksanya untuk mencari tahu teknik rahasia itu, ia juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Tidak bisa ditunda. Setelah kekuatan Xiaoyan meroket, wajahnya masih sangat bermartabat. Tekanan yang diberikan King Yunkun padanya terlalu tirani, dan orang ini juga seorang ahli Jianghu tua. Dengan mendengus dingin, penguasa kuno Yi Huo Heng segera mundur di belakangnya. Sosok itu mengamuk dan menembak langsung ke arah King Yunkun. Trik kecil untuk mengukir serangga. Melihat ini, King Yunkun melihat doki biru cerah muncul di sekujur tubuhnya, lalu ia melanjutkan menghadapi Xiaoyan. Monumen pemakan roh. Setelah pertempuran itu gagal, tubuh Xiaoyan yang berisi energi khusus berdarah tiba-tiba meledak dan melesat ke arah King Yunkun. Boom! Rao terkurung sepenuhnya oleh puluhan lempengan batu berwarna darah karena kekuatan King Yunkun yang luar biasa. Dalam sekejap, kekuatan dan semangat juang King Yunkun ditekan oleh lempengan-lempengan batu ini, dari tahap akhir Dosian Bintang 4 hingga tahap tengah Dosian Bintang 3. Sekarang, mari kita lihat apa lagi yang bisa kau andalkan. Saat ini, mereka berdua, Xiaoyan berada di puncak Dosian Bintang 4 tahap awal, sementara King Yunkun hanyalah Dosian Bintang 4 tahap tengah, jadi Xiaoyan secara alami memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia benar-benar orang yang punya banyak harta, tidak heran dia dihargai oleh orang dewasa itu. Jika ini semua caramu, maka hari ini, kau hanya bisa jatuh di sini lagi. Menghadapi penindasan Xiaoyan terhadap monumen darah pemakan roh, King Yunkun tidak merasakan kerugian apapun. Kemunculan, dan tepat ketika kegilaan ini muncul, dunia cair di peta api penyucian sedikit bergetar, dan sumber getarannya adalah karena pria di depannya. Tidak, orang ini telah menggunakan cara yang sebenarnya. Tuan Xiaoyan, hati-hatilah. King Yunkun memiliki keberadaan benih surgawi tipe angin di tubuhnya. Seketika, tetua kedua yang sedang berusaha keras memulihkan semangat juangnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Dalam Dosian Bintang 4, kekuatan benih surgawi dan kualitas keterampilan bertarungnya adalah kunci penentu kemenangan. Di antara benih surgawi elemen api memiliki daya hancur yang tak tertandingi, sementara benih surgawi elemen angin memiliki daya hancur. Kecepatannya yang luar biasa dan kekuatan yang dahsyat. Benih surgawi agung dari elemen angin. Xiaoyan langsung mengerutkan kening setelah mendengar ini. King Yunkun hari ini terperangkap jauh di dalam peta api penyucian, dan kekuatannya samar-samar ditekan ke tingkat tahap tengah dari petarung abadi bintang 4, tetapi jika benih surgawi yang besar ditambahkan, saya khawatir kesenjangan antara keduanya akan tetap berada pada tingkat tertentu, membesar. Ledakan. Saya sangat tertarik dengan teknik rahasiamu. Jadi, Yuan Ying, keluar. Seketika, ekspresi King Yunkun berubah aneh, dan dia langsung berteriak. Begitu suara itu jatuh, tubuh King Yunkun segera dikelilingi oleh lingkaran energi Qian yang menutupi seluruh tubuhnya, dan bahkan di atas energi Qian itu, ada jejak spiritualitas. Huhuhu, energi Qian itu adalah kekuatan benih surgawi agung elemen angin. Ia baru saja muncul, dan tiba-tiba dalam formasi api penyucian ini, ia membawa badai ke seluruh langit, dan sedikit melemahkan kekuatan api dunia yang meleleh. Benih surgawi elemen angin itu sungguh rumit. Melihat ini, Xiaoyan pun diam-diam menggelengkan kepalanya. Kini setelah ia diberkahi teknik menelan api dan peta susunan api penyucian, ia merasa cukup tertekan melawan orang ini. Yuan Ying adalah benih surgawi agung sistem anginku. Naga badai Tianyuan. Setelah beberapa saat, tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, energi menyilaukan dari benih surgawi agung di tubuh King Yunkun menggeliat, lalu perlahan mengembun di kehampaan di depannya. Energi itu muncul perlahan. Arai api penyucian, padatkan. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya perlahan, lalu tiba-tiba meremasnya, langsung membentuk naga raksasa setinggi 100 kaki dengan kekuatan api di seluruh arai api penyucian. Keduanya tampak berimbang, tetapi Xiaoyan mengerti, aku khawatir seranganku masih belum bisa menandingi King Yunkun.
Sepertinya kita hanya bisa menguji kekuatan mental dan kekuatan jiwa. Melihat keduanya bertarung, Xiao Yan pun punya ide di dalam hatinya. Sekarang, setelah menggunakan teknik menelan api, jika tidak menggunakan api suci, Qing Yunkun tidak dapat sepenuhnya dibunuh, jadi ia hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Namun, Xiao Yan hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang kekuatan spiritual. Kekuatan mental, prasasti inti Sendong, padatkan untukku. Pada saat ini, Xiao Yan tidak mendesak prasasti inti Sendong untuk memadatkan pola formasi, tetapi langsung mendesak prasasti itu sendiri, dan tiba-tiba sebuah kekuatan aneh muncul dari Nigong Wan. Setelah keluar, dengan bantuan Xiao Yan, kekuatan itu disuntikkan ke dalam tubuh naga formasi api penyucian. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Berikan padaku, hancurkan dia. Ia tidak menyadari tindakan Xiao Yan, ia langsung mengendalikan naga raksasa Qian di dalam badai. Dengan sebuah perintah, badai Qian membawa naga raksasa Qian dan meraung ke arah Xiao Yan. Meledak, tahan aku. Xiao Yan menundukkan kepalanya, tetapi ia tidak menyerah terlalu banyak. Sedikit ketegasan muncul, dan naga formasi api penyucian, yang disuntik dengan kekuatan khusus prasasti, juga bersiul dan menyerang Qing Yunkun. Boom! Naga raksasa Qian dan naga raksasa merah menyala baru saja bertabrakan, dan lingkaran riak energi yang sangat mengerikan terus berjatuhan dari tubuh mereka dan menyebar menuju dunia yang meleleh. Apa yang terjadi? Setelah kebuntuan, naga biru raksasa itu adalah naga merah menyala raksasa yang tidak mencabik Xiao Yan, tetapi keduanya bertarung tak terpisahkan untuk sementara waktu, dan Qing Yunkun tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Itu, kekuatan misterius yang mendorong prasasti itu muncul dengan kekuatan spiritual. Xiao Yan awalnya mengira dirinya akan dikalahkan oleh serangan ini, tetapi ia tidak menyangka naga api yang telah disuntik dengan kekuatan khusus itu akan mampu mengimbangi serangannya. Kekuatan spiritual masih terlalu lemah, dan informasi yang kutahu terlalu sedikit. Sepertinya kita harus mencari waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, aku selalu merasa bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual tampaknya beresonansi. Xiao Yan selesai berbicara tanpa ragu. Sekilas tatapan tertegun terpancar di matanya, lalu ia menutup matanya perlahan, duduk tepat di kehampaan dunia yang meleleh. Kekuatan jiwa yang menyilaukan di sekujur tubuhnya tiba-tiba tergerak, dan paksaan yang tak tertahankan langsung mengalir dari Xiao Yan. Menyebar keluar. Sekarang, aku hanya bisa mencoba kekuatan jiwa, dan meskipun kekuatan jiwa itu tirani, ia tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dari 4 bintang pejuang abadi. Sialan, trik apa ini? Melihat Xiao Yan mengerahkan kekuatan yang luar biasa pada naga api itu, Qing Yunkun tak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Ia merasa takut. Master Pavilion, lihat anak itu sepertinya fluktuasi kekuatan jiwa. Sungguh tirani. Dalam sekejap, Qing Yang, seorang petarung abadi bintang 4,5 langkah, tiba-tiba membuka mulutnya, dan suaranya dipenuhi ketakutan. Ini, kekuatan jiwa negeri dongeng, bagaimana mungkin? Sementara kedua naga raksasa itu masih dalam kebuntuan, mendengarkan kata-kata bawahannya, ekspresi Qing Yunkun tak bisa menahan diri untuk menatap Xiao Yan yang terkurung dalam kehampaan, tetapi ia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan yang muncul dari seluruh tubuhnya ternyata telah mencapai negeri dongeng. Tuan Pavilion, kau tidak bisa bertahan, anak ini terlalu aneh. Pukulan terakhir. Setelah beberapa saat, Qing Yang, seorang petarung abadi bintang 4,5 langkah, juga berbicara. Pukulan terakhir. Jika gagal, itu hanya bisa dipertimbangkan dalam jangka panjang. Tak lama kemudian, Qing Yunkun pun mengambil keputusan. Jelas, Xiao Yan dan Xiao Gui diincar Ling Yu karena suatu alasan. Yuan Ying. Setelah beberapa tarikan napas, tubuh Qing Yunkun tiba-tiba muncul dengan kekuatan sistem angin Qian, lalu berubah menjadi seekor elang raksasa yang tak tertandingi besarnya di hadapannya. Elang raksasa itu seluruhnya berwarna biru, tetapi cakar raksasa yang tajam dan bulu-bulu biru di sekujur tubuhnya sangat tajam, seolah-olah sentuhan kecil dapat membunuh mereka. Pergi. Suanglong terhenti sejenak, lalu perlahan menghilang. Tepat pada saat Suanglong menghilang, elang raksasa yang terkondensasi oleh asal-usul spesies surgawi tipe angin tiba-tiba mengeluarkan teriakan elang. Kemudian, tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan berteriak melesat ke arah Xiao Yan,
dan ruang angkasa meledak dimanapun ia lewat. Tuan Xiaoyan, aduh, melihat ini, tetua kedua di bawah mendesah tak berdaya. Seketika, api di sekitarnya muncul dan langsung menuju tubuh Xiaoyan. Hanya karena Xiaoyan mengulur waktu, ia berkata ingin melindunginya. Huhu, tatap pupilnya. Dalam sekejap, tepat ketika elang raksasa Qian hendak menyerang tubuh Xiaoyan, pupil Xiaoyan perlahan terbuka, dan bahkan di atas kepalanya, sebuah pupil aneh dengan warna aneh berkelebat, yang juga terbuka bersama mata Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya di dunia cair menjadi sunyi dalam sekejap, dan mereka bahkan menunjukkan rasa takut, seolah-olah mereka takut pada murid iblis di atas kepala Xiaoyan. Pupil mata ini sebesar mata naga, secara keseluruhan berwarna putih keabu-abuan, namun di sekitar pupilnya masih tersisa sedikit api cian. Di bawah sisa-sisa api cian ini, pupilnya memancarkan bau yang sangat rakus, sepertinya memiliki efek misterius yang mampu melahap semua makhluk. Maka dari itu, dia perlahan menatap Qing Yunkun di kejauhan. Gulu, ditatap seperti ini, Qing Yunkun hanya merasakan pusing yang suntuk, dan tiba-tiba terkejut. Lari, dalam sekejap, Qing Yunkun tidak punya waktu untuk memikirkannya, sebuah gulungan ruang muncul di telapak tangannya, hancur dalam sekejap, dan orang-orang paviliun Qing Yun juga menghilang di sini. Puff, dengan suara keras, sosok Xiaoyan di langit jatuh koma dan semua orang pergi. Anak baik, dia benar-benar pemberani dan berhati-hati. Dia bahkan menggabungkan kekuatan api suci wajah hantu dan api jiwa dengan pupil mata. Keberanian seperti ini sungguh luar biasa. Saat Xiaoyan jatuh koma, serangan di tubuhnya tiba-tiba terjadi. Sang penguasa jiwa tak kuasa menahan diri untuk memuji. Staring Eyes, itu hanyalah keterampilan bertarung pengganggu jiwa. Meskipun dapat menyerang jiwa sampai batas tertentu, keterampilan ini cukup lemah melawan petarung abadi bintang 4 tahap akhir. Namun, keterampilan bertarung pengganggu jiwa ini ditambahkan oleh Xiaoyan ke dalam roh wajah hantu. Kekuatan api, dan kekuatan wajah hantu serta api jiwa sangatlah istimewa, sehingga tampaknya telah terjadi beberapa mutasi. Keterampilan ini tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyerang jiwa, tetapi juga memiliki kekuatan aneh untuk menyerang tubuh manusia. Kekuatan semacam ini agak menakutkan. Terlebih lagi, menurut perkiraan Soul Eater, jika bukan karena penggunaan pertama Xiaoyan, dia mungkin akan mampu melenyapkan Qing Yunkun sepenuhnya dengan gerakan ini. Tapi, kau agak terlalu sombong, lupakan saja. Setelah beberapa kali berjuang, Soul Eater mengambil tindakan dan memperbaiki sebagian kerusakan yang disebabkan Xiaoyan oleh skill bertarung barunya ini. Jika tidak, hal itu akan memengaruhi potensi Xiaoyan di masa depan. Tuan Xiaoyan, tak lama kemudian, tubuh Xiaoyan juga ditangkap oleh tetua kedua, dan tetua kedua pun menangis terseduh-seduh. Bagaimana mungkin ia berpikir bahwa orang ini sebenarnya adalah penyumbang terbesar dalam penyelamatan urat kristal mereka. Dan jangan lupa, saat ini Xiaoyan masih berada di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 3, yang membuatnya, tetua kedua di tahap awal Dewa Petarung Bintang 4, merasa malu untuk sementara waktu. Kemarilah, suruh Tuan Xiaoyan ke kedalaman gua untuk menjaganya baik-baik. Sisanya, ikuti aku untuk memilah-milah urat kristal dan mencari tetua ketiga dan yang lainnya. Setelah memeriksa berulang kali, ia mendapati bahwa Xiaoyan tidak dalam masalah serius, hanya saja konflik antara kekuatan jiwa dan dendamnya mereda sementara. Tetua kedua segera meninggalkan dua pengawal untuk menjaga Xiaoyan, dan segera membawa beberapa orang yang tersisa keluar urat kristal. Penatua kedua, kau baik-baik saja. Setelah beberapa saat, kedua tetua dan pasukan serta kuda tetua ketiga juga perlahan berkumpul, dan sosok mereka berdua baik-baik saja. Bagaimana dengan Tuan Xiaoyan? Setelah ditanya, tetua ketiga tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Xiaoyan pingsan sementara, dan semua penguasa paviliun Qing Yun diusir oleh Tuan Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri. Melihat urat kristal itu tidak rusak, tetapi kehilangan banyak penjaga, tetua kedua pun merasa tertekan. Sekarang aku bisa melaporkan perdamaian dengan ketua sekte. Kali ini, Ling Yuan telah mengirimkan seorang manajer yang luar biasa. Sekte Wanhuo kami berharap akan kebangkitan. Setelah beberapa saat, tetua ketiga berkata dalam bahasa Dudu, "Ayo, saudara-saudara lainnya bergantian bertugas dan menjaga urat kristal dengan ketat. Jika ada masalah, segera laporkan."
Tak lama kemudian, perintah dikeluarkan dengan tertib, dan di saat yang sama, King Yun, yang melarikan diri dari urat kristal dengan gulungan ruang angkasa, tampak sangat malu. Pavilion, trik sulap macam apa yang digunakan Xiao Yan itu? Murid-murid kita benar-benar gila, seolah-olah akal sehat mereka telah dirampas. Di area pertambangan yang sempit, King Yang menatap orang-orang yang menyertainya. Beberapa murid menjadi gila dan aneh, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, dan tak kuasa menahan diri untuk meraung. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika Xiao Yan akhirnya menunjukkan pupil anehnya, kekuatan penghancur keluar, dan kemudian Master Pavilion menggunakan gulungan ruang angkasa untuk melarikan diri. Xiao Yan ini tidak mudah. Serangan barusan seharusnya merupakan serangan jiwa yang cukup tirani, tapi bahkan aku pun tak mampu menahannya dengan mudah. Mengenai alasan mereka melakukan ini, aku khawatir mereka terinfeksi oleh kekuatan misterius pupil itu saat pupil itu muncul. Setelah beberapa saat, Kim Yun Kun berkata dengan sungguh-sungguh, "Kembalilah dulu, pikirkan jangka panjang, Xiao Yan ini tidak sesederhana itu. Namun, apa yang kita hilangkan kali ini, kita akan membuat Xiao Yan, bajingan ini, membayarnya 10.000 kali lipat di masa depan." Kebencian muncul, dan kepala pavilion King Yun membawa beberapa bawahan yang mengigau dan perlahan kembali ke sekte. Namun, King Feng, yang menemaninya, juga terluka parah di tangan Xiao Yan, yang membuat kebencian seluruh pavilion King Yun terhadap Xiao Yan dan sekte 10.000 api mencapai puncaknya. Hanya dalam perjalanan inilah King Yun Kun tidak pernah membayangkan bahwa tuan dari pavilion terhormatnya, seorang dosian bintang 4 tingkat akhir, akan layu di tangan seorang dosian bintang 3 tingkat akhir. Di kedalaman urat kristal, dengan kepergian pavilion King Yun, ketenangan yang langka kembali tercipta di sini. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan, tersiar kabar bahwa seorang ahli Doxian Sansing tingkat akhir telah mengalahkan penguasa pavilion King Yun. Tak seorang pun berani mengambil keputusan. Gua gelap di bawah urat kristal itu asteris. Gua itu jelas digali untuk menambang urat kristal tersebut. Oleh karena itu, gua tersebut dikelilingi oleh beberapa batu kristal berharga, yang digunakan untuk penerangan. Saat ini, gua tersebut dalam. Ups, sebuah suara terdengar perlahan, pupil Xiao Yan perlahan terbuka, telapak tangannya terangkat dan memijat dahinya. Momen oportunisme terakhir hampir membuat Xiao Yan diserang oleh kekuatan jiwa. Keberadaan sang penguasa jiwa, aku khawatir Xiao Yan yang sekarang sudah setengah mati. Tuan Xiao Yan, apakah Anda sudah bangun? Apakah ada masalah kesehatan yang serius? Saat Xiao Yan baru saja bangun, sosok tetua kedua dan ketiga muncul bersamaan. Di mana orang-orang dari pavilion King Yun? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ingatan samar itu membuat Xiao Yan samar-samar teringat bahwa di saat-saat terakhir, ia menggunakan jurus pertarungan pengganggu jiwa, mata tatapan, tetapi ia menambahkan kekuatan api suci ke dalam dirinya. Jadi, ketika baru saja ditampilkan, ia terkena serangan balik dari istana spiritual di alam jiwa dan pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah ada di sini. Orang-orang di pavilion King Yun dihalau oleh orang dewasa. Kekuatan pukulan terakhir sangat dahsyat, dan langsung melumpuhkan beberapa petarung abadi bintang 3 di pavilion King Yun. Aku takut, aku menghancurkan gulungan ruang angkasa itu dan melarikan diri. Saat ini, seluruh wilayah tengah menyebarkan berita bahwa Tuan telah mengalahkan King Yun Kun di tahap akhir Dosian bintang 4 dengan kekuatannya di tahap akhir Dosian bintang 3. Tetua kedua berkata sambil tersenyum puas. Itu saja, melihat ini, Xiao Yan juga berbaring dengan tenang. Penatua kedua, bagaimana keadaan urat kristalnya sekarang? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya. Laporkan kepada Tuan, kali ini urat kristal diserang oleh pavilion King Yun, dan kami kehilangan banyak murid. Namun, urat kristal itu dijaga oleh kami. Dengan reputasi para tetua, bahkan banyak bibit unggul yang siap bergabung dengan kami. Ketiga tetua itu tertawa. Kekuatan yang jatuh akan dikubur dengan baik, dan pendatang baru yang mencoba bergabung dengan sekte kita harus menyelidiki dengan saksama, kata Xiao Yan ringan. Ya, kedua tetua itu segera mengagumi Xiao Yan lebih lagi. Baiklah, untuk saat ini kita lakukan saja. Setelah aku libur beberapa hari, aku akan membereskan urusan di Crystal Vein. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan juga mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu.
Lagi pula, jiwa itu mengganggu kombinasi keterampilan bertarung dan api suci. Kekuatannya lumayan, tapi masih banyak efek sampingnya. Jiwa itu harus dipulihkan sebelum pergi ke pohon akasia, kalau tidak akan memengaruhi rencana perjalanan selanjutnya. Baik, tuanku. Kedua tetua itu mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, lalu segera mundur. Di Wanhuo Songmen, guru sekte, berita baru telah keluar dari kedalaman urat kristal. Pada saat ini, seorang penjaga yang kebingungan dengan cepat memasuki markas sekte 10.000 api melalui lorong gelap, dan segera menari menuju aula konferensi sekte, tampak sangat bersemangat. Mana suratnya? Bawa ke sini, biar aku lihat. Saat itu, hanya ada Suzerain dan para tetua Huoyun di aula. Setelah mendengar kabar dari penjaga, Huoyi bangkit dan berjalan ke arah penjaga, mengangkat telapak tangannya dengan satu tangan. Surat di atas diambil. Retakan. Oke. Seketika, tawa terbahak-bahak, disertai suara tulang bergesekan di antara telapak tangan, tiba-tiba terdengar di aula, dan wajah Huoyi pun menunjukkan semburat kegembiraan. Dalam beberapa hari terakhir, Huoyi beberapa kali mencoba mengirim bala bantuan ke garis depan untuk menyelamatkan urat kristal, tetapi Xiao Gui mencegat mereka semua, jadi dia mengeluh tentang Xiao Gui Po, tetapi Xiao Gui tidak banyak menjelaskan. Hanya sebuah kalimat "tunggu", mereka membubarkan Huoyi, yang membuat Huoyi tidak bisa tidur. Lagi pula, begitu urat kristal hilang, mereka tidak hanya akan kehilangan sumber daya kultivasi, tetapi juga andalan tetua kedua dan tetua ketiga, dua petarung abadi bintang 4. Pergi dan undang Tuan Xiao Gui. Tidak, aku akan melakukannya. Setelah beberapa saat, Huoyi tak bisa menahan tawa. Jelas semua ini sudah diduga oleh Xiao Gui. Hei, Master Sekte Huo, aku datang ke sini tanpa diundang. Aku tidak tahu bagaimana laporan pertempuran ini. Setelah beberapa saat, suara Xiao Gui perlahan terdengar di aula, lalu bertanya kepada Huoyi sambil tersenyum. Tuan Xiao Gui mengharapkan hal-hal seperti Tuhan, dan urat kristal telah dipertahankan. Dan aku tidak takut dengan lelucon orang dewasa. Tuan Xiaoyan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan King Yun Kun, mendiang Douxian bintang 4, penguasa paviliun King Yun. Berita ini sudah datang dari wilayah tengah, dan jika dia tidak menyaksikan Xiao, aku khawatir aku tidak akan percaya betapa dahsyatnya kemampuan bertarung Tuan Yan. Huoyi tak kuasa menahan diri untuk tidak menggenggam erat surat itu, dan luapan kemurahan hati muncul, yang sungguh terasa begitu melegakan. Kalian tidak perlu khawatir tentang kekuatan kakak, jadi aku tidak bisa menutupnya sebelumnya, hanya untuk mencegah paviliun Ting Feng mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Krisis urat kristal sudah teratasi. Sekarang, seharusnya tidak ada yang keberatan dengan tindakanku, kan? Setelah beberapa saat, Xiao Gui berkata memanfaatkan situasi. Dalam beberapa hari kepergian Xiao Yan, Xiao Gui memperlihatkan sikap layaknya seorang penguasa generasi pertama, dan mengeluarkan beberapa aturan yang sejalan dengan perkembangan Sekte 10.000 Api, yang membuat para pengikut seluruh sekte menjadi lebih bersatu. Sekte Wanhuo, semuanya bergantung pada dua orang dewasa. Huoyi mendengar kata-kata itu, dan segera berkata dengan hormat, jelas dengan dua orang ini yang memimpin, Sekte Wanhuo mereka, mengapa kalian tidak kuat? Di jalur kristal, kakak laki-laki akan mengurusnya. Kita tidak perlu khawatir. Langkah selanjutnya adalah paviliun Ting Feng dan paviliun King Yun. Kedua paviliun mereka bersatu untuk menghadapi kita, lalu kita akan mengurus yang lain dan mengurus mereka. Paviliun King Yun kuat dan berkuasa, mari kita abaikan untuk sementara waktu, tetapi paviliun Ting Feng dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai. Xiao Gui tidak selembut kesemek, dan langsung berkata dengan nada mendominasi. Apa kebijakan terbaikmu? Tanya tetua Huoyun. Lagi pula, kekuatan paviliun Ting Feng secara keseluruhan lebih kuat dari mereka. Pohon akasia sudah muncul, manajer paviliun Ting Feng tentu akan pergi ke sana, dan berdasarkan statusnya, dia pasti akan membawa serta para tokoh penting paviliun Ting Feng, dan kakak tertua juga akan pergi ke sana, jadi kita bisa memanfaatkan kekosongan ini. Masuklah. Xiao Gui tersenyum. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuan. Pada saat ini, Huoyi akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan dan Xiao Gui mendapatkan kasih sayang dari arwah tua roh bumi. Bagi mereka berdua, pohon akasia biasa tidak bisa menarik perhatiannya. Dalam urat kristal, sebulan berlalu dengan tenang. Selama bulan ini,
Laporan pertempuran Xiao Yan terus menyebar, membuat reputasi Xiao Yan di wilayah tengah semakin makmur, tetapi Xiao Yan tetap tinggal dan memperbaiki kekuatan jiwanya. Beberapa orang yang sengaja ingin bersaing dengan Xiao Yan terpaksa menyerah. Sebulan kemudian, kekuatan Xiao Yan juga kembali ke puncaknya, tetapi lokasi pohon akasia, yang tidak jauh dari urat kristal di sini, tidak diketahui karena suatu alasan, dan berita tentang pohon akasia juga menyebar ke seluruh domain pusat. Tuan, apa gunanya memanggil kita bersama? Setelah beberapa saat, Xiao Yan baru saja kembali ke puncaknya, dan segera memanggil tetua kedua dan ketiga serta orang kuat lainnya. Tetua kedua, tetua ketiga. Kali ini, tujuan utama memanggil kalian semua adalah untuk membagikan beberapa barang yang tertinggal. Aku harus pergi ke pohon akasia. Jauh di dalam gua, sebuah tempat tidur sederhana dan beberapa kebutuhan sehari-hari, 3 sosok berdiri, perlahan diterangi oleh tiang di dinding gua. Tuan, meskipun pohon akasia cukup menggoda, ia juga sangat berbahaya. Bagaimana kalau aku membawa puluhan elit dan pergi bersama orang dewasa? Tetua ketiga mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu. Ketiga tetua itu punya niat baik, tapi kekuatan akasia di bawah pohon akasia itu luar biasa, dan berapapun jumlah orangnya, mereka takkan bisa memanfaatkannya. Dan gara-gara aku, Sekte 10.000 Api dan Paviliun King Yun berselisih paham. Aku khawatir setelah berita kepergianku bocor, orang-orang dari Paviliun King Yun akan terbunuh, kata Xiao Yan cemas. Rasanya wajar saja kalau Tuan khawatir. Lagi pula, selain Tuan, master tahap akhir dari 4 dewa petarung bintang Paviliun King Yun adalah yang paling sulit. Tetua kedua mengerutkan kening mendengar ini. Penatua kedua, jika kau menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan sinar cahaya ini. Itu akan membantumu keluar dari kesulitan. Tapi ingat, jika urat kristalnya hilang, kembalilah ke sekte untuk berjaga. Tunggu, aku keluar dari pohon akasia, dan semuanya sedang direncanakan. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya menyilaukan perlahan muncul dari lautan dendam Xiao Yan. Sinar itu seukuran kepalan tangan, dan mustahil untuk mengetahui apa itu, tetapi tetua kedua baru saja mengambilnya, dan langsung mencium kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan Xiao Yan, dan bahkan kekuatan ini tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan guntur yang aneh, diam-diam meresap. Ingat instruksimu. Kedua tetua itu mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Mereka tahu tujuan Xiao Yan dan tentu saja mengangguk. Tidak perlu mengirim. Saya segera meninggalkan lorong gelap itu, dan segera menuju ke pohon akasia. Kedua tetua, urat-urat kristal sudah ada di sini, kalian bisa bertindak sesuai situasi. Sosok Xiao Yan tiba-tiba bergerak, lalu terdengar suara samar. Xiao Yan tahu bahwa sepertinya ada seseorang di balik Paviliun King Yun, dan mereka begitu diatur olehnya sehingga mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Tetapi jika mereka membuat Xiao Yan marah, maka menunggu akhir mereka akan menjadi kejatuhan total. Dengan hormat, antarkan tuanmu pergi. Rombongan cahaya itu perlahan disingkirkan, dan kedua tetua itu pun segera membungkuk hormat pada ruang kosong yang ditinggalkan Xiao Yan. Pada saat ini, masalah urat kristal telah berakhir, tetapi perjalanan ke pohon akasia ini, meskipun Xiao Yan telah memperoleh kekayaan besar, tetapi Sekte 10.000 Api dan bahkan Xiao Gui, itu karena Xiao Yan membuat marah Paviliun King Yun, sehingga jatuh ke dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan.